Oke, kembali lagi di sesi ketiga nih eh apa live yang bener-bener bikin aku keringetan. 3 sesi ngejelasin, kayaknya nggak cukup waktunya nih. Jadi ini sesi terakhir ya, sedapatnya aja. Ini baru masih gerakan di tempat, belum gerakan berpindah. Nanti selanjutnya di gerakan-gerakan lainnya, di gerakan berpindah atau berjalan, kita habisin sampai eh gerakan di tempat aja ya, sampai jalan di tempat berarti. Sampai jalan di tempat. Udah malam ini tuh. Habis gimana nih? Ini jam 11, berarti pas banget sampai jam 12 nanti selesai. Nggak lebih ya. Artinya kalau misalkan nanti ada yang kurang-kurang, mohon maaf ya. Jadi kalau misalkan nggak nyampe malam ini, kalau nggak nyampe malam ini, kita lanjutkan nanti di malam-malam lainnya. Oke, tadi pertanyaannya masih seputar tentang apa namanya? Aku belum mau lanjutin karena nih yang nontonnya baru sedikit nih. Ya. Takutnya nanti ada yang ketinggalan. Langsung Bang. Nanti pertanyaan dulu deh ke lencang kanan, lencang kiri dan lencang depan sebelum aku masuk ke setengah lengan lencang. Ya. Terima kasih Bang Agil, masih terus mantengin. Ngomong dong kalau ada yang salah, takut ada yang salah nih. Kang Rakim, ya. Kita tunggu dulu. Kita tunggu pertanyaan yang seputar tentang lencang kanan, lencang kiri, dan lencang depan dulu. Ada yang mau ditanyain silakan. Sambil aku bikin kopi. Sambil teman-teman juga sambil ngopi, ya. Kapan lagi kita belajar bareng-bareng sambil ngopi, sambil santai. Biasanya kan kalau dengerin kalau ikut diklat atau kalau sambil TM itu nggak bisa santai, maksudnya nggak bisa sambil ngopi, bisa sih tapi nggak bisa ngerokok juga kan. Sekarang bisa sambil rebahan, bisa sambil senderan, mungkin ada yang lagi berduaan tapi sambil nonton live pembahasan di baper. Baru kali ini kayaknya live yang paling bermakna. Biasanya receh mulu tapi tetap ada receh-recehnya ya Allah ya. Oke, sambil nunggu pertanyaan teman-teman, aku bikin kopi dulu. Siapkan pertanyaannya untuk seputar lencang kanan, lencang kiri, dan lencang depan. Nanti kita lanjut ke setengah lengan lencang kiri atau lencang kanan. Bisa nggak sih live dibuat tertutup jadi yang ikut live kalau belajar gini bayar? Wah ini kalau ikut TOT udah bayar berapa nih kan? Belum ongkosnya, belum makannya, belum nginepnya. Praktek sendiri-sendiri ya teman-teman. Silakan di situ nanti sambil kalau misalkan lagi pas aku peragain, mungkin aku meragainnya nggak sempurna karena perut yang membuncit, badan yang terlalu pendek, dan mungkin tangan yang terlalu imut-imut. Jadi mohon maaf kalau peragaannya nggak sempurna, ya. Jadi biar kita sama-sama lurus, biar kita sama-sama sepakat apa yang penyampaian aku yang kurang ini, yang kurang pas, tolong diingetin. Jangan dua-duaan dulu cok, lagi social distancing. Social distancing kan lebih dari 3 orang. Kalau berdua nggak apa-apa. Masih SMP boleh ngerokok bang? Kagak boleh lah. Untuk lencang kanan, untuk gesernya tuh kaki wajib diangkat dikit nggak Kang jari-jari? Nggak, bergeser aja. Jadi gini ya. Ada yang tahu posisinya nggak lurus. Begitu lencang kanan hanya pelaksanaan doang. Tapi tidak meluruskan. Sejatinya lencang kanan, lencang kiri, lencang depan itu fungsinya adalah untuk meluruskan barisan. Artinya kalau barisannya nggak lurus ya diluruskan. Yang bagus itu begitu lencang kanan udah langsung lurus. Biasanya kan posisi pasukan tuh bergerak pada saat udah berkumpul aja, belum tentu jadi lurus. Begitu lencang kanan atau setengah lencang kanan berubah lagi posisinya, berarti posisi awalnya nggak lurus. Nah kalau nggak lurus, luruskan, jangan diam. Kalau dulu kan ada ketentuan lomba nggak boleh gerak. Jadi kalau udah nggak lurus ya udah itu resiko lu nggak lurus dari awal gitu. Tapi sekarang karena ini fungsinya sesuai dengan fungsinya, karena lencang itu untuk meluruskan. Jadi pada saat sudah diluruskan, pada saat lencang langsung meluruskan, bergerak. Terus yang tadi lencang depan itu pada saat lencang kanan, yang lencang depan yang penjuru 2 sama 3 itu dia nunggu nggak usah, pokoknya begitu dia udah merasa dirinya udah lurus, pokoknya dirinya udah lurus, dah dia turun tangannya, nggak perlu nunggu. Yang kalau dulu kan yang 46 2014 kan nunggu sampai udah lurus baru turun,
baru atau misalkan sama tegak, atau mungkin dia baru Danton bilang tegak gerak gitu, ngasih aba-aba tegak. Enggak, sekarang pokoknya begitu udah ini secepatnya langsung turun. Enggak bareng it's okay, bareng lebih oke gitu. Iya, Paskibra SMPN 3 Ciasem, Kang Rakim nih. Iya, lencang kanan atau kiri, kaki yang bagus ngepas apa nginjek kaki? Soalnya ada yang memaksakan jangan menginjak kaki. Natural aja sih, kaki pasti keinjek dari setengah lengan, maksudnya kan dari setengah lengan ke satu lengan, itu pasti ada yang keinjek-injek ya. Kalau menurut aku ya natural aja sih, nggak perlu dipaksain. Maaf Kang, mungkin pertanyaan saya seperti Paskibra SMPN 3 Ciasem. Oh gitu, iya. Jadi artinya natural aja sih kalau menurut aku. Jadi kalaupun emang harus keinjek ya memang keinjek gitu. Oke, lanjut dulu ya. Sekarang setengah lengan. Yang membedakan setengah lengan adalah madep sini ya teman-teman. Nih yang setengah lengan. Kalau tadi lencang kanan ya, nanti ke kiri sama aja ya. Lencang kanan gerak tep gini kan. Kalau setengah lengan lencang kanan ya, bukan setengah lengan setengah lencang kanan. Oh, aba-abanya salah. Setengah lengan lencang kanan. Tadi tangannya setengah. Tangannya nih, lihat. Tangannya memegang pinggang atau memegang pinggul, kemudian menyilang, agak menyilang ke bawah. Bukan gini. Atau ada yang masih gini. Gini ya, kurang ajar. Menyilang, terus nggak boleh ngangkat gini, jadi harus bener-bener gini ya, pegang. Nah, nanti pada saat setengah, sikunya ini nempel, bukan di belakangnya, bukan di depan, bukan di belakang yang kiri, berarti nempel ke lengan kiri yang ada di samping kanannya. Kemudian arah kepala tetap melihat ke teman yang ada di sebelah kanan, pandangan mengarah ke dada. Yang lencang depan tetap lencang depan, nggak jadi setengah. Jadi tetap. Kalau setengah lengan lencang kiri berarti tinggal ke kiri. Yang lencang depan ada di ujung paling kiri karena porosnya di kiri. Bukan dia lencang kanan pakai tangan kiri, tetap pakai tangan kanan, tapi yang lencang depan ada posisi di kiri. Berarti ada yang posisi yang di kecil tuh, yang paling kecil. Jadi otomatis nanti kalau dia lencang kiri, tangannya pasti agak turun karena yang sebelah kiri pasti lebih pendek. Ini ya. Lencang kiri, gerak, tep. Tegak, gerak, tep. Setengah lengan lencang kiri, gerak. Bergeser ke sana, ya. Di translogis itu diawali dengan setengah lengan lencang kiri. Tegak, gerak, habis itu baru lencang kanan. Jadi akan bergeser terus ke sana, ya. Supaya apa? Supaya ngambil ancang-ancang nanti gerakan berjalan, ya, berhenti ke berjalan itu mengarahnya lebih jauh. Begitu. Oke. Jadi yang paling utama adalah tangannya gini. Pada saat setengah lengan, bukan gini. Ya. Bukan gini, tapi menyilang. Oke, menyilang. Jadi kalau misalkan teman-teman pegang pinggulnya deh. Kan ada bagian tulang yang bentuk V di sini. Nah, udah pegang itu aja. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu bawah. Di sini nih. Pegang pinggulnya sekarang, terus ini tulang di sini kepegang. Oke. Coba deh. Udah pasin di situ aja. Jadi lebih ke penerapannya itu lebih kayak tidak ada yang dipaksakan, gini aja. Nambah-nambah ilmu, siap, gratis nggak Kang? Aduh Kang, sekarang agak gemuk. Bukan agak gemuk, emang gemuk. Jangan ngeledek, buncit nih. Nggak apa-apa, sekarang 2020, udah nggak zaman cowok elemen, sekarang zamannya cowok prenagen. Salam kenal Kang, dari Paskibra SMPN 5 Cikarang Utara. Wah, 5 Cikut nih, pasukannya bagus nih. Pegang tali gesper. Apa tuh? Salam kenal Akang, salam juga. Materinya masih lama nggak Kang? Akang salam Paskibra, saya dari Paskibra SMK Pelita Ciampea Bogor, siap. Pelatih atau pembaris nih, kalau pelatih mohon maaf kalau misalkan penyampaiannya ada yang kurang-kurang tolong dikoreksi ya. Udah mah dari nol, ada PR belok kanannya. Oke, berlari lagi, ini yang bakalan lama buat juklak translogis. Lencang kiri, lencang depannya kiri apa tetap kanan? Yang tadi udah dijelasin. Udah terjawab ya. Lencang kiri, pada saat lencang kiri, yang lencang depan itu orang yang ada di kiri, paling kiri, tapi tetap lencang depannya pakai tangan kanan, bukan pakai tangan kiri. Sama kayak hormat kanan. Hormat kanan adalah memberi penghormatan kepada orang atau seseorang ada di sebelah kanan. Hormat kiri memberi penghormatan kepada orang yang ada di sebelah kiri,
tangannya tetap kanan, nengok ke kiri 45 derajat. Bukan hormat kiri pakai tangan kiri. Hormat kiri tetap hormat pakai tangan kanan, nolehnya ke kiri gitu. Lencang kiri yang lencang depan adalah orang yang paling ujung kiri tapi tetap menggunakan lencang depan tangan kanan gitu. Berarti otomatis logikanya karena harus disesuaikan jaraknya lencang depan itu adalah kepalan satu lengan ditambah 2 kepal. Berarti kalau yang kiri itu tangannya orang yang lebih pendek akan beda dengan yang penjuru ada di sebelah kanan. Gini ya, aku kasih bocoran. Kenapa ada setengah lengan lencang kiri? Kemudian ada lencang depan kan, berarti di ujung, yang ujung itu paling lencang depan. Dia nggak boleh diem, dia harus menyesuaikan jaraknya. Berarti dia akan maju. Nanti yang sebelah kanannya, mereka akan gini. Oke, dia akan maju-maju. Nah, kemudian setelah aba-aba setengah lengan lencang kiri, otomatis nih jaraknya jadi dekat karena ngikutin orang yang paling ujung kiri, dia lebih pendek dan tangannya mungkin lebih pendek. Gitu. Pada saat nanti aba-aba lencang kanan dari setengah lengan lencang kiri terus lencang kanan, gerak. Berarti lencang depannya akan pindah ke orang yang sebelah kanan. Dia tangannya akan lebih panjang. Jadi otomatis dia akan menyesuaikan. Dia mundur lagi. Yang sebelah kirinya bergerak ke kiri tapi sambil miring-miring. Pasti itu, ya. Karena harus sesuai semuanya, gitu, ya. Pasti geser ke depan ke belakang, bener Kang Rakim. Gitu. Mohon maaf ini kalau ada pelatih, kalau misalkan aku agak otomatis beres-beres sendiri. Beres-beres sendiri, iya. Jadi otomatis beres-beres sendiri. Jadi kalau dia pendek di sana berarti kita ngikutin dia gitu. Mana yang jadi patokan, mana yang jadi poros, itu yang kita ikutin. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Oke, sesi pertanyaan untuk lencang kanan, lencang kiri, lencang depan dan setengah. Setengah lencang kanan, lencang kiri ya. Kapan Kang video lagi di SDN Pondok Ranji sama SDN Munjul 3? Kapan Kang bikin video lagi? Video apaan ya? Oh iya, tadi Pondok Ranji 3 ya, Kesatria Jayabaya. Sesungguhnya aku lapar, beneran dah. Jadi abis ini aku harus seruput dulu kopinya. Kalau ada yang salah, teman-teman pelatih, tolong diingetin ya. Atau kalian juga pembaris mungkin yang ngerasa penjelasan aku beda sama pelatih kalian, tolong diingetin. Tolong kasih tahu mana yang beda. Jangan nanti setelah nonton ini, pelatihnya nggak didengerin, terus ikutin kata aku, terus pelatihnya dicuekin. Jangan. Didiskusikan. Bilang aja, Kang semalam nonton live-nya Kang Ute, nonton pembaris anti baper, katanya tuh begini-begini, coba yuk buka buku bareng gitu ya. Aku udah nanti setelah live ini, setelah nonton live-nya, lihat SG, di situ ada linknya untuk buat yang belum punya Perpang 58 tahun 2018, kalian langsung download, cetak sendiri. Rosin by Haki. Kalau posisi berbanjar, aba-aba lencang depan, apa yang paling depan lencang kanan, dan kalau lurus langsung turun tanpa nunggu aba-aba. Iya benar, tadi udah jelasin kayak gitu. Jadi kalau lencang depan, posisi berbanjar, lencang depan gerak tap. Yang lencang depan ambil jarak satu lengan ditambah 2 kepal. Yang paling depan ya, yang sub paling depan, sub 1 berarti 1 2 3 orang, yang penjuru diam, dia tetap lencang kanan. Berarti terus udah lurus, udah nempel, tetap langsung turun tanpa nunggu aba-aba. Kalau dia bareng sama aba-aba dia salah. Misalkan tegak baru turun, salah. Pokoknya sebelum ada aba-aba tegak, dia udah turun duluan. Pokoknya setelah dia ngerasa pokoknya enaknya adalah orang kedua dan ketiga yang jadi penjuru itu atau yang jadi poros itu, dia ngelurusin dirinya sendiri aja gitu. Intinya gitu, dia ngelurusin diri sendiri. Dia misalkan posisinya lencang kanan, dia lencang depan. Dia udah posisinya udah pas, udah turun. Nggak usah mikirin yang lain, dia pikirin diri sendiri aja. Begitupun juga kalau misalkan berbanjar, berarti yang paling depan dia akan lencang kanan. Nah yang lencang kanan ini ngelurusin diri sendiri aja. Ngerasa dirinya udah lurus, udah turun. Bagusnya lagi berdua ini, yang orang kedua sama ketiga yang jadi poros, ini bareng. Kayak nggak usah pakai kode, kayak pakai feeling aja gitu. Tek, bareng, itu lebih keren. Kang Ute udah ngantuk ya, ngomongnya sering typo. Bukan ngantuk, capek. Ini diperlaku di pramuka juga ya Kang. Selama kamu melakukan baris dan selama kamu merasa jadi warga Indonesia yang baik dan benar, semua aturan baris tertuang sama di Perpang 58 tahun 2018.
Mau pramuka, mau TNI, mau Polri. TNI aja pakai ini kok. Masa kamu yang pramuka mau bikin aturan sendiri? Jadi semuanya sama. Oke? Depan patokan, biar belakang yang ngikutin. Iya, jadi pikirin diri sendiri aja kalau yang depan tadi yang jadi patokan ya. Jadi buat kamu yang pramuka, yang paskibra, yang punya yang rasa belajar baris, gunain buku yang sama. Idrus Suganda, Kang Idrus Suganda, gimana caranya anak-anak paskibra? Nanti ya Kang ya pertanyaan itu kita lebih ke materi dulu nanti ya. Dari tadi juga banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini lebih ke teknis nanti, teknis latihan ya. Sekarang kita ke teknis barisnya dulu. Semangat Kang Ute, berbagi ilmu itu indah. Yang indah tuh kamu. Kenapa? Karena kamu tinggal dengerin terus dapat ilmu. Aku nggak ada indah-indahnya. Ya, aduh. Apalah daya, ya kan? Buat kamu ini alhamdulillah. Tapi buat aku ini astagfirullah, capek. Maaf ya Kang Idrus ya, nanti pertanyaannya. Kita lanjut. Perubahan arah. Ada hadap kanan, terus hadap kiri, aku langsung aja dah. Hadap kanan, hadap kiri, balik kanan. Kemudian hadap serong. Kita arahkan kameranya ke bawah. Kita nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain kalau cukup waktunya baru, karena kita nih sampai ke gerakan di tempat aja ya. Gerakan berpindahnya nanti lah, capek gua. Oke, sekarang perubahan arah dimulai dari sikap sempurna. Perbedaannya aja deh. Hitungannya tetap 3. Perhatikan ya, teman-teman. Koreksi kalau aku salah. Sekarang kita urutin aja dari hadap serong, hadap kemudian balik. Ya. Hadap serong, baca dulu bukunya. Perubahan arah. Nah, nih siap. Gerakan perubahan arah. Aku langsung masuk ke yang hadap serong biar nanti bentuk kakinya berurutan biar gampang. Pelaksanaan kegiatan hadap serong kanan di pasal 27 ya, diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Aba-aba hadap serong kanan gerak. Pelaksanaannya, kaki kiri dimajukan sejajar dengan kaki kanan. Kita majukan. Gini sejajar enggak? Enggak. Yang di sini dikatakan adalah dimajukan terus kemudian lebari 20 cm. Posisi badannya tetap lurus. Nih lihat ya. Ini posisi kan sikap sempurna gini. Makanya sikap sempurnanya harus bentuk V. Makanya tadi ada yang nanya boleh nggak kakinya gini? Nggak boleh, nanti hilang keseimbangan. Gini. Dimajukan berarti begini. Disejajarkan. Dimajukan sehingga sejajar. Artinya sejajar madhabnya jadi sama. Gitu. Madhabnya jadi sama. Bukan gini. Ini nggak sejajar. Sejajar berarti gini. Tuh, posisi badannya tetap lurus. Kemudian 45 derajat. Tutup lagi. Hadap serong kiri. Gerak. Sejajarkan, posisi badan tetap sikap sempurna. Oke. Ini hadap serong kanan atau kiri segini ya. Oke, disejajarkan, bukan lagi dibuka seperti istirahat di tempat atau lebay kejauhan. Nah, sekarang hadap kanan. Kita masuk ke hadap kanan itu pada pasal 26-nya. Ya, perubahan arah itu ada 4 ya, hadap kanan, hadap kiri, hadap serong kanan, hadap serong kiri, ada 5 dan satu lagi perubahan balik kanan. Hadap kanan, pada saat aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dimajukan melintang di depan kaki kanan. Ini melintang. Ya, jangan sampai gini. Melintang, begini aja. Melintang berada di ujung kaki kanan dengan jarak 1 kepalan. Ya, 1 kepalan. Jadi jangan terlalu jauh. Jangan juga ada yang mau pakai power nih, dijauhin. Badannya sampai maju. Hop. Tep. Hop. Hop. Wah, elah lebay. Sekarang itu udah nggak kepake ya sekarang ya. Berat badan berpindah ke kaki kanan. Badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Tumit kaki kanan berputar ke kanan 90 derajat dengan poros tumit kaki kanan. Tumit kaki kiri didapatkan. Nah, yang didapatkan tumit. Jadi hadap kanan, gerak 1 2 3. Hadap kiri, gerak 1 ya. Melintang begini berarti, bukan begini ya, ini T udah, melintang. Jaraknya 1 kepal, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Pokoknya kalau misalkan posisinya gini teman-teman, kalau posisi badannya udah agak maju, nah berarti itu udah kejauhan tuh, ya. Posisi diam aja, posisi kunci badannya. Hop, ya, hadap kanan, gerak, tep. Terlalu lemes jangan, terlalu kaku juga jangan. Artinya berpower tidak lebay,
dilemaskan, tidak letoy. Jadi nggak terlalu lemas. Gini juga nggak boleh. Masih ada yang patah-patah gitu. Wah, nggak usah. Ya biasa aja. Hadap kanan, gerak, hap, tep, tep. Hadap kiri, gerak, hap, hap, tep. Hadap serong kanan, gerak, hap, hap, tep. Hadap serong kiri, gerak, hap, hap, tep. Balik kanan, gerak. Nah, balik kanan. Kakinya membentuk huruf T. T. Susah nih aku nggak bisa nih T. Oke, jaraknya tetap satu kepal. Badan tetap lurus. Kemudian diputer. Nih, peringatannya buat balik kanan. Jangan jinjit gini. Biasanya dijinjit nih. Kaki kirinya. Nggak boleh jinjit. Jadi, balik kanan. Gerak. Hep. Hep. Tep. Jadi dicepetin. Ya. Jangan jinjit. Balik kanan. Gerak. Hep. Dijinjit. Nggak boleh dijinjitin ya. Balik kanan. Gerak. Tuh. 2. Tep. Langsung tutup. Balik kanan. Gerak. 1, 2. Jangan terlalu jauh gini. Anjay, ada yang masih begitu ya. Balik kanan. Gerak. Atau ada yang hitungan satunya udah serong. Salah. Pokoknya tetap lurus badannya. Hep. Ya, badannya tetap lurus. Hep. Tep. Tep. Nggak boleh jinjit ya. Balik kanan. Gerak. Tep. 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 Oke, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan perubahan arah? Biar kita lanjut. Aduh, keringetan weh, capek. Ayo. Perubahan arah, silakan pertanyaan. Kalau nggak ada kita lanjut. Semangat Kak Wendy. Atur nafas. Aduh. Loh, kamu belum tidur dari tadi? Mau di kamar aja? Nyalain AC-nya. Halo, Salsabila Dinda. Ya, silakan pertanyaan dibuka untuk perubahan arah. Lanjut Kang, semangat, siap. Mau tanya soal hitung Kang, nanti nonton live-nya aja ya. Nanti kalau diulang-ulang nggak kelar-kelar. Hitung udah selesai tadi ya. Nanti di save ini live-nya ada 3 bagian, ada 3 sesi. Sesi pertama, kedua, dan ini ketiga terakhir. Jadi jangan menanyakan yang udah lewat. Nanti kalau ada waktu sisanya, ada sisa waktu baru boleh tanya. Kita lanjut ya. Guys, Bang Daeng. Aduh, ini udah janji soalnya kemarin banyak yang minta jelasin dong, jelasin. Nggak pernah dipenuhin. Jadi kali ini full 3 sesi live berarti 3 jam kita ngobrolin perpang. Bukan, kira-kira temponya yang enak gimana ya Kang? Untuk perubahan arah tidak ada tempo. Yang penting tidak terlalu cepat, juga terlalu lambat. Dibikin lambat misalkan 1, 2, 3 enggak, atau 1. Yang penting sesuai. 1, 2, 3. Apa dek? Hah? Tutup lagi pintunya lah. Kamu mau tidur di kamar bunda? Kok nggak ditutup lagi pintunya? Hadap itu melintang bentuk apa? L bukan? Bukan dong. Ya, melintang gini. Gini urutannya nih. Ini hadap serong. Ini hadap kanan segini. Ini melintang nih. Ya, gini melintang. Nih apa? Balik. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin juga ya. R Prawira. Nih hadap serong, hadap, terus balik. Tuh, gitu urutannya. Lanjut ya. Jadi bukan ditutup lagi pintunya. Oke, lanjut. Melintang itu miring atau nyerong? Miring sama nyerong apa bedanya? Melintang. Jadi melintang itu melintas kayak gini ya. Ini melintang nih, gini. Nggak gini, jadi gini melintang. Maaf lahir batin ya Kang, maaf lahir batin juga Kang Daeng. Kang Daeng Sam. Oke. Lutut boleh nekuk nggak? Nah, pertanyaan bagus. Nggak boleh tekuk, kakinya tetap lurus. Kalau lututnya nekuk, berarti posisi badan terlalu maju. Posisi kaki nggak satu kepal. Ya. Herwin Sanwijaya, kalau menurut saya hadap membentuk angka 7. Gini ya. Nah, gini. Tuh. Ya Allah. Untung nggak kepencet berakhir. Ya, gini ya.
Apa sih tadi pertanyaan? Ditekuk. Kalau nekuk tuh berarti kayak gini dia. Kejauhan, terus sehingga jadi nekuk yang bagian belakang. Tuh, kayak gitu. Karena berpower, dipaksain power, jadi nekuk. Nggak usah, biasa aja. Ya. Hadap kanan, gerak, up, up. Hadap kiri, gerak, up, up. Nah, gitu. Oke, teman-teman, silahkan nanti dipraktekin sendiri deh ya. Untuk lebih jelasnya, sambil baca bukunya nanti sambil prakteknya. Bang, labnya jangan dihapus ya. Iya, di-share semuanya kok. Ada 3 sesi, semuanya di-share. Oke, lanjut ya. Lanjut buka barisan dan tutup barisan. Buka barisan dan tutup barisan itu tidak ada disambung. Jadi di Perpang 58 itu udah dijelaskan nggak buka tutup barisan, nggak ada. Adanya buka barisan dan tutup barisan. Ini aba-aba terpisah dan dilaksanakan dalam keadaan diam. Ya, dalam keadaan diam. Boleh nggak berjalan? Ada yang mengasumsikan boleh dalam keadaan berjalan ke berjalan, tapi tetap kan posisi dalam waktu dia buka tutup barisan, waktu dia buka dan tutup barisan itu tetap berhenti. Jadi tetap dalam keadaan diam. Artinya, tapi di sini tidak ada penjelasan gerakan buka dan tutup barisan itu dalam keadaan berjalan ke berjalan. Jadi kesepakatannya adalah untuk tidak melaksanakan apapun yang tidak tertuang di buku. Jadi penjelasan di sini buka dan tutup barisan hanya dilakukan dalam keadaan di tempat atau keadaan berdiam. Jadi makanya di materi lomba buka dan tutup barisan biasanya dilakukan pada saat gerakan di tempat. Masih ada setengah jam, cukup kali waktunya ya. Kita buka dan tutup barisan. Bantu cari dong yang pegang bukunya. Kira-kira ada di bagian mana? Perubahan arah. Ini jalan di tempat nih, aku tandain dulu jalan di tempat halaman 17. Ini udah masuk ke dalam gerakan berjalan halaman 18-nya. Oh ya nih, pasal 23 ya, bagian kelima. Bagian kelima buka dan tutup barisan. Pasal 23. Aku bacain ya. Oh ya, makasih Kang Rakim. Buka dan tutup barisan hanya dilaksanakan dalam formasi berbanjar, diawali dengan posisi pasukan sikap sempurna. Tuh. Terus kalau misalkan dari berjalan ke berjalan bisa nggak? Bisa aja sih sebetulnya ya. Kalau menurut aku dia sikap sempurna dulu, artinya berhenti dulu gitu. Tapi kan konteksnya jadi keluar jalur dong. Konteksnya jadi keluar, bukan lagi berjalan ke berjalan, tapi berjalan ke berhenti gitu ya. Aba-aba dalam buka dan tutup barisan adalah buka barisan jalan, bukan buka barisan mulai, tutup barisan gerak, salah ya. Jadi buka barisan dan tutup barisan. Buka barisan, jalan. Tutup barisan, jalan. Pasal 24. Pelaksanaan buka barisan diatur dengan ketentuan yaitu pada saat aba-aba pelaksanaan jalan. Banjar kanan melangkah 1 langkah ke kanan dan banjar kiri melangkah 1 langkah ke kiri. Sedangkan banjar tengah tetap di tempat. Tidak jalan di tempat, tetap di tempat. Pelaksanaan tutup barisan diatur dengan ketentuan yaitu pada saat pelaksanaan jalan, banjar kanan melangkah 1 langkah ke kiri karena menutup ya, dan sebaliknya. Sedangkan banjar tengah diam, tetap di tempat. Oke? Nah, itu. Nah, sampai sini jelas ya. Jadi buka tutup barisan nih, misalkan dan sudah ada ketentuannya. Di sini kan gak ada ketentuan nih. Kira-kira temponya berapa ya gitu. Kira-kira temponya berapa? Apakah sama dengan tempo berpindah? Kemudian jarak langkahnya, panjang langkahnya apakah sama dengan gerakan berpindah? Sudah ada ketentuan perubahan terbaru ya, tidak dituliskan tapi disepakati bersama. Temponya dan jaraknya dan panjang langkahnya sama dengan gerakan berpindah ke samping, kanan dan kiri. Jadi 40 ya. Tu, wa, tu gitu. Misalkan aku ada di sebelah kanan. Buka barisan, jalan. Tu, wa, tu. Tutup barisan, jalan. Tu, wa, tu. Tu, wa, tu. Tu, wa, tu. Kemudian ada perubahan lagi. Buka dan tutup barisan itu fungsinya adalah membuka barisan biar kelihatan orang-orangnya, anggota pasukannya biar lebih kelihatan. Jadi boleh lebih dari 1. Jadi aba-abanya boleh kayak 2 kali buka barisan, jalan, tu, wa, tu.
tu, wa. Ke kanan maupun ke kiri. Yang tengah tetap diam. Jadi nanti tutupnya 2 kali tutup barisan. Jalan. Tu, wa, tu, wa. Ini melalui perbincangan dan kesepakatan tim penyusun ya. Tim penyusun. Aku dapat infonya dari Pak Wahyudin dan juga Pak Ian serta Kapten Yoga dan teman-teman beserta rekan-rekan. Jadi ada 2 tutup barisan, buka barisan dan 2 kali tutup barisan. Maksimal sampai kepada 4. Pokoknya disesuaikan sama dengan gerakan berpindah. Berpindah ke kanan dan ke kiri. Jadi maksimal kan 4. Jadi 4 kali buka barisan boleh. Tu, wa, ga, pa, tu, 2, tu. Temponya tetap menggunakan tempo 70. Tu, wa, tu, wa. Gitu ya. Jadi tu, wa, tu, wa. 70 tuh nggak terlalu lambat loh. Tu, wa, tu, wa. Itu standarnya kalau ke depan tu, wa, tu, tep segitu temponya. Tu, wa, tu. Nah, gitu ya. Berarti kalau ke samping buka barisan jalan. Tu, wa, tu. Tutup barisan jalan. Tu, wa. Ada pertanyaan? Sehat selalu Kang, siap. Ada pertanyaan buka dan tutup barisan? Kalau nggak ada aku lanjut terakhir ke jalan di tempat. Kalau waktunya cukup bonus bubar, karena bubar berjalan itu dalam posisi di sini penjelasannya masih gerakan di tempat karena dilakukan dari sikap sempurna. Biar nyambung, tadi kan udah berkumpul langsung bubar. Terakhir. Ayo pertanyaan. Habis ini jalan di tempat. Istirahat coach, rambut udah kering. Oke lanjut ya, jalan di tempat. Jalan di tempat yang paling penting adalah tempo dan cara mengangkat. Nah, tumit boleh keangkat gak Kang? Pada saat berpindah? Boleh lah. Tumit gak diangkat, nyeret dong. Nyeret tuh kayak buat ngasak air, nyeret. Gitu. Normal aja. Gak jinjit juga kan kalau gerakan berpindah nih. Nanti jadi aku ngejelasin gerakan berpindah nih. Gak dijinjit juga, biasa aja ngelangkah. Tep. Gak boleh terlalu lebar jadi badan jadi gitu tuh. Biasa aja, sejajar sama bahu lah, kurang lebih 40 cm. Segini kan 40 cm, sejajar sama bahu sama dengan istirahat tempat. Tep. Ya. Temponya 70. Up. Tep, up. Ya, tutup barisan. Jalan, hop. Nah, gitu. Tumit yang dipadukan. Untuk langkah ke belakang boleh jinjit nggak? Belum masuk gerakan berpindah. Ini lagi buka dan tutup barisan. Nanti bingung malah. Ya, jinjit Kang maksudnya. Jangan jinjit. Belum masuk ke gerakan berpindah ya teman-teman. Sabar. Nanti aja gerakan berpindahnya ya. Ke belakang ke depan nanti. Sekarang ke jalan di tempat. Jalan di tempat udah normal. Pokoknya ada penjelasan di sini jalan di tempat. Nah, ini penting banget nih. Ini masih banyak banget yang aku sebel banget ya. Ini beneran bikin gedek banget nih pelatih-pelatih yang masih pada ngomongin soal rata-rata air. Anjay. Ya. Jalan di tempat guys. Pasal ke-31. Pasal 30. Jalan di tempat bagian ke-8 ya. Jalan di tempat diawali dari posisi berdiri sikap sempurna. Aba-aba jalan tempat adalah jalan di tempat gerak. Jangan jalan tempat gerak, istirahat tempat juga. Istirahat tempat harus jelas. Istirahat di tempat. Jalan di tempat. Ya, cara meluruskan kaki saat jalan di tempat. Nah, ini belum, baru dijelasin. Aba-aba jalan di tempat adalah jalan di tempat. Gerak. Pasal 31. Pelaksanaan jalan di tempat diatur dengan ketentuan A. Pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dan kaki kanan diangkat secara bergantian dimulai dari kaki kiri. Ini dari dalam keadaan diam soalnya ya. Nanti penjelasan dari gerakan hadap, dari perubahan arah ke jalan tempat beda lagi. Jangan bicara itu dulu. Ini kita dari dalam sikap sempurna. Karena penjelasan di atasnya adalah pelaksanaan diatur dari sikap sempurna. Berdiri sikap sempurna jadi dimulai dari kaki kiri. Posisi paha dan badan membentuk sudut 90 derajat. Ini badan, ini paha. Ingat 90 derajat itu adalah antara paha dengan badan. Ujung kaki yang diangkat menuju ke bawah.
ujung sepatu kaki yang diangkat tidak lebih ke depan atau lebih ke belakang. Badan tegak, pandangan mata lurus ke depan, dan lengan lurus dirapatkan pada badan dengan tidak dilenggangkan. Kita coba ya. Jalan di tempat, ya. Yang dimaksudkan 90 derajat adalah paha dengan badan. Ini jadi nggak 90 ya. Harusnya gini ya, posisinya lurus. Anggaplah lurus lah ya. Ini badan nih, sini 90 derajat. Ini loh badan, bukan perut, badan nih 90 derajat. Kemudian kalau ini diangkat, otomatis kakinya akan gini. Kemudian dihadapkan ke bawah ujung kakinya. Tidak dipaksakan, akhirnya dipaksakan gini. Ini dipaksakan. Jadi biasa aja. Kemudian ada yang mengatakan rata-rata air. Rata-rata air itu artinya gini. Ini yang dimaksud rata-rata air ada 90 derajat. Air permukaannya rata. Bukan rata-rata air kayak air mengalir. Kakinya tidak terlalu ke depan, tidak terlalu ke belakang. Terlalu ke belakang gini. Ya. Tidak terlalu ke depan sehingga seperti menendang. Ini masih ada yang kayak gini nih. Ini kalau ada yang kayak gini pelatihnya suruh latihan lagi. Gak usah jadi pelatih. Ya. Kalau dia masih kayak gini nih. Temponya dilambat-lambatin. Taibat sumpah. Kesel banget dah. Ini rata-rata air. Anjir, kalau kalinya deras gimana? Gitu. Kan rata-rata air kalau misalkan disesuaikan. Rata-rata air maksudnya air mengalir. Air mengalir kan nggak semuanya airnya mengalir lambat. Ada yang ngalirnya cepet. Gimana dong? Ya rata-rata air adalah ini loh 90 derajat. Jadi temponya 96. 96 tuh berarti gimana ya? Ini. Tep. Tep. Nih. Tep. 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 Ini tangannya jangan lama-lama gini. Tep. 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 Capek guys. Rata-rata air banjir dah tuh. Nah, iya, rata-rata air kok nyamain arus airnya. Masih banyak yang gitu, rata-rata air dibikin lambat, slow motion anjing. Di Jakarta masih banyak banget kayak gitu. Gue males nontonnya kalau lagi lomba pengibaran tuh banyak banget yang kayak gitu. Pelatihnya dari kesatuan itulah, sosokan. Iya, kalau air terjun gimana ngalirnya? Wus, wus, wus. Jadi yang masih pakai rata-rata air terus dibikin lambat, tidak, temponya 96. Tempo 96. Tep. Tep up. Tep up. Tep 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 up. Tep up. Enggak terlalu lambat, enggak terlalu cepat. Dibikin lambat janganlah, ya. Kalau dibilang rata-rata air, ngikutin Paskibraka PPI Nasional, tonton, taruhan berani. Ada nggak yang jalan tempatnya lambat kayak gitu? Dari pengibaran tahun berapa tonton di YouTube, punya YouTube. Makanya dibuka pikirannya. Aku sebel banget sumpah. Masih ada yang masih kayak rata-rata air. Terus kakinya nendang-nendang. Lihat kalau misalkan mengacu kepada skepang mana yang menjelaskan kayak gitu. Terus kalau misalkan kita kan ngikutin Paskibraka Nasional, PPI Nasional. Tonton, berani taruhan. Kalau PPI Nasional ngelakuin jalan tempatnya kayak gitu, rata-rata air lambat. Terus kakinya agak nendang-nendang. Nendang-nendang gini nih. Dibikin lambat, terus nendang-nendang. Kalau PPI Nasional yang ada di istana, ada yang jalan tempatnya kayak gini, gua sembah pelatih lu. Aduh, ngegas ya. Habis masih banyak banget yang kayak gitu, dan kalau dikasih tahu ngerasa paling bener banget gitu kan. Sebetulnya ya udahlah masing-masing, cuma kasihan loh adik-adiknya, jadinya salah terus. Pelatih saya gitu tukang tuh kasih tahu tuh, kalau pelatihmu punya acuannya benar, skepangnya atau bukunya mana, aturannya mana, atau mungkin aku yang ketinggalan, aku sembah pelatihmu. Ya. Nah bener, terima kasih Kang Rakim. Kalau bingung dengan tempo, silakan download, ketik aja di Play Store atau di App Store kamu, di App Store, di handphone kamu, di handphone teman-teman. Metronom, nanti keluar tuh banyak aplikasinya. Nanti sesuaikan tempo 96 segimana gitu. Jadi nggak juara, iya. Sabar Kang. Abis masih banyak banget. Tangan bergantung lemas apa kaku Kang? Tangan tidak melenggang. Yang jelas tidak melenggang. Kaku banget enggak. Tapi nggak boleh melenggang. Artinya nggak boleh. Tadi ada penjelasannya di buku. Tidak boleh melenggang tangannya.
Suka kesel kalau ada yang kayak gitu. Iya asli ya, saat kaki turun wajib membentuk V Kang. Enggak, pokoknya mengalir aja. Baru tahu asli rata-rata air kok nyamain. Di sini di Jakarta masih banyak yang begitu. Nih kayak Ikhwan Fariski dari mana, yuk Ikhwan Fariski sebutin. Asli gue baru tahu di sana rata-rata air tuh tempo, bukan tinggi jalan di tempatnya. Iya, di sini pada berasumsinya tuh tempo, kan goblok. Terus kalau terlalu cepat diteriakin lagi rata-rata air, dan rata-rata air yang mana? Kalau misalkan rata-rata air, kamu cepet aja. Kenapa cepet-cepet? Airnya deras. Sep di IGTV pasti. Tips supaya kakinya lurus, Kang. Bentuk kaki setiap orang beda-beda. Jadi yang penting bukan kakinya yang lurus, tapi pahanya yang lurus. Pahanya lurus membentuk sudut 90 derajat dengan badan. Jadi tingginya 90 derajat. Jalan di tempat 90 derajat, bukan langkah tegap 90 derajat lagi. Ntar jalan tempat 90 derajat. Kang, kalau udah masuk langsung aku kasih tahu, Kang. Dari Lampung. Oh iya, intinya tempo. Ya, temponya 96. Sama Kang, kalau di Lampung pakai rata-rata air. Iya, tapi rata-rata air tuh bukan rata-rata air mengalir, tapi suruh nyanyi. Apa? Kasih ibu kepada beta. Ih anjrit, gila. Di Bekasi juga. Oh berarti di setiap wilayah masih banyak juga yang kayak gitu ya. Subang juga rata-rata itu paha lurus bukan tempo. Suruh baca lah, belajar lah, biar kebuka pikirannya. Masih mengacu pada budaya-budaya lama. Gini loh pertanyaannya, katanya sesuai dengan Skepang 85. Coba tunjukkan Skepangnya, baca deh teman-teman, boleh download. Buat kita PR bareng-bareng ya. Kita download Perpang 58 udah punya, Perpang 46 2014 dan Skepang 85 sama-sama dibuka. Memang Skepang 85 itu agak nggak terlalu detail ya ngejelasinnya, penjelasannya dia secara global aja. Jadi kita mengasumsikan sendiri. Tapi aku pernah baca di Skepang 85 tentang rata-rata air itu adalah bentuk kaki 90 derajat atau sama dengan rata-rata air. Bukan tempo yang dimaksud. Penjelasan tempo ada beda lagi, sama. Justru malah penjelasan tempo di Skepang itu kalau nggak salah 110 atau 105 ya. Sekitar itulah, 110 kalau nggak salah tempo jalan di tempatnya. Artinya malah jauh lebih cepat dong daripada Perpang. Kalau Perpang dianggap terlalu cepat, kalau misalkan ngikutin Skepang lebih cepat. Terus misalkan enggak, kita kan ngikutin Paskibraka. Paskibraka tertinggi di mana? Kan di nasional yang di istana. Tonton di YouTube, cari yang jalan tempatnya rata-rata air kayak gitu, ya. Rata-rata air tuh mungkin tingginya, emang iya, rata-rata air tuh tingginya, bukan temponya ya. 110 bener ya, Herwin Sanwijaya bener ya, bener aku tadi ya. Temponya di Skepang 85 itu 110, artinya lebih cepat. Ini 96 aja dianggap cepat. Kalau situ ngikutin Skepang 85, berarti harusnya lebih cepat jatuhnya. Tek, 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 tek. Coba aja, makanya tonton. Paling terjauh deh, jalan tempatnya Paskibraka nasional yang di istana. Tahun berapa? Tonton, nggak ada yang lambat kayak gitu, ya. Maaf, biasanya PPI yang kayak gitu, jadi agak segan untuk menegurnya. Aduh, ngapain sebut merek? Gue dari tadi nahan-nahan. Iya, karena mengacunya katanya ke Paskibraka, tapi Paskibraka yang mana gitu loh. Iya betul Kang, kita yang bukan siapa-siapa takut negurnya. Aku negor aja di sini. Masih ada kayak gitu loh, tapi PPI wilayah sini aja. Masih aja lu kayak gitu tuh, benerin dong gitu. Ya gimana ya bang, kita kan belum ada sosialisasi ya. Lu nungguin sosialisasi kapan? Lu aja nggak pernah ada kegiatan kepaskibraan kok. Kegiatan lu kan kepemudaan terus. Udah jadi julid deh, panjang. Udah cukup. Udah ya, sensor mereknya Kang. Payah nih Kang Rakim nih. Dibilangin aku nahan-nahan dari tadi, malah disebut merek nih, kurang ajar lu. Oke, jelas ya penjelasan jalan di tempat. Nanti silakan praktekkan sendiri di rumah. Yang penting kuncinya adalah angkat paha. Yang diangkat paha bukan kaki. Jadi kalau ngangkat kaki jadi jatuhnya nendang-nendang nanti. Angkat pahanya sampai 90 derajat, jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Jadi ajak anak-anak untuk kalau ngelatih itu angkat pahanya, bukan angkat kakinya. Angkat pahanya sampai 90 derajat, nanti kaki ngikutin. Yang paling penting adalah ujung kaki jangan dipaksakan tapi mengalir aja biar menghadap ke bawah. Tujuannya gini. Biasanya penyakit anak-anak kalau lagi batuk pilek, gila. Bukan jadi iklan gua, Insana, ya. Biasanya penyakit anak-anak jalan tempat dia maju-maju. Nah, yang bikin maju adalah karena posisi kakinya berpindah.
Apalagi kalau yang suruh begini aja dia pindah-pindah kakinya dikit-dikit. Apa kabar yang gini guys? Lama-lama dia jatuhnya beda. Dia pasti pindah. Dia jalan jadinya. Ini jalan tempat bukan jalan-jalan. Jadi dipaksa begini. Biar nanti pada saat turun. Ujung kaki duluan yang nyampe. Sehingga posisi tetap. Gini. Tep. Triknya sih lebih kayak sejajar sama lutut sebelah yang kaki yang diangkat sejajar sama lutut sebelahnya. Gini. Nggak dipaksakan juga tapi biasa aja. Dia akan tetap di sini. Oke, sekarang lanjut berhenti. Bagaimana kalau berhenti? Kalau dulu kan gini, berhenti itu harus jatuh di kaki kiri. Henti, ini kaki kiri aku ya, ini kaki kanan. Henti, gerak, tuh, 2. Maaf guys, di sini kelihatannya aku agak miring-miring ya, bukan ini miring kakiku aja yang miring. Bentuk kaki beda tuh, aku nggak bisa rapat kan. Oke, gini ya, henti, gerak, 1, 2. Gimana kalau jatuh di kaki kanan? Henti, gerak, 1, 2, 3. Itu asumsi lama. Bener apa salah yang jatuh di kaki kanan? Kuis dulu. Kalau kaki ke depan sih mau kungfu. Itu kalau langkah tegap. Metronom. Ya. Jatuhnya seperti nendang kan kalau begitu. Iya, jangan nendang. Maju depan nabrak juri. Makasih Kang, makin tambah tahu. Iya. Aduh. Assalamualaikum Kang, mohon maaf lahir batin ya, maaf baru gabung. Iya siap, Arif Nugroho, mohon maaf lahir batin juga Kang Arif. Ini Kang Arif Sidoarjo ya. Oke, pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan jalan di tempat atau maju jalan tempat aja deh. Jalan tempat aba-aba berhenti jatuh di kaki kanan. Yang punya bukunya silakan baca dan asumsikan sendiri. Yang belum punya bukunya berandai-andai aja. Biasanya kan suka ada tuh Danton salah kaki. Salah kaki, harusnya aba-aba berhenti jatuh di kaki kiri, dia di kaki kanan. Nah, apakah yang dilakukan pasukan yang diberikan aba-aba jika aba-aba berhenti gerak jatuh di kaki kanan, bukan di kaki kiri? Bukan Kang, saya jadi dari Cilengsi. Oh ya maaf, saya sok tahu. Maafin ya. Mohon maaf lahir batin lagi. Udah ganti Kang, katanya kalau berhenti di kaki kanan tuh tetap di kanan aja. Nggak ditambah. Oke, ditampung pertanyaannya Rido. Terima kasih. Yang lain gimana? Komentar dong. Ada lagi apa namanya? Kalau aba-aba itu kan enaknya dimulai dari kaki kiri dan diakhiri dengan kaki kiri. Misalnya untuk jalan tempat, kecuali hormat kanan ya. Hormat kanan atau ganti langkah enak di kaki kanan misalnya. Kalau hormat kanan ya memang harus di kaki kanan. Kalau apa namanya? Itu nantilah. Nanti panjang lagi. Kalau di tempat saya tetap di kaki kiri, Kang. Ini aba-aba berhenti dari jalan tempat ya. Yang aku tanyain, aba-aba jatuh di kaki aba-aba berhenti dari jalan tempat. Pertanyaannya bukan harus di kaki kiri. Pertanyaannya bagaimana kalau aba-aba jatuh di kaki kanan. Danton misalkan aba-aba henti dari jalan tempat nih, jalan tempat gerak, henti gerak jatuh di kaki kanan. Kira-kira gimana? Nah, Arif Nugroho menjawab, kalau setahu saya sih masih ditambah 1 Kang. Kalau di tempat saya tetap harus di kaki kiri. Tahu mau kaki kiri mau kaki kanan, pertanyaannya bagaimana kalau jatuh di kaki kanan? Masa ya kanannya jadi kaki kanannya jadi pindah kaki kiri? Ngilang dong. Maksud aku kalau jatuh di kaki kanan bagaimana? Herwin, kalau berhenti di kaki kanan tetap di awalnya berhentinya di kiri setahu saya. Berarti tambah 1 ya. Kalau nggak salah, kalau Danton salah kaki kanan, pasukan menyesuaikan nambah 1 lagi, pokoknya harus kaki kiri. Oke, ditambah 1 Kang, berhenti di kaki kanan. Hah? Ditambah 1 Kang, berhenti di kaki kanan. Oke, terima kasih. Walah, aku ketiduran. Menurut aku nambah 1. Semoga bener, masih awam. Apaan Kang Agil masih awam? Pelatih terbaik kok masih awam, kurang ngajar. Anda merendah untuk meroket ya? Bikin malu saya. Ditambah 1 Kang, ditambah 1. Yang penting kompak aja Kang. Bodoh amat. Tetap berhenti di kaki kanan, terusin bekit. Ditambah di tempat saya ditambah 1 lagi. Oke, sekarang kita
keluar dari konteksnya yang ada di wilayahnya masing-masing. Kita bicara ke buku. Ini ada 10 menit lagi ya. Kayaknya nggak cukup buat ngejelasin bubar. Nanti aja ya. Pelaksanaan berhenti masih dalam pasal 31 ayat kedua. Pelaksanaan berhenti dari jalan di tempat diatur dengan ketentuan. Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan atau kaki kiri jatuh di tanah. Kemudian ditambah satu langkah. Selanjutnya kaki kanan atau kaki kiri dirapatkan. Aceh baru join nih. Nanti ada live yang pertamanya tetap disimpan ya. Kita asumsikan bareng-bareng teman-teman ya. Koreksi kalau aku salah. Jalan di tempat nih ya. Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan atau kaki kiri jatuh di tanah. Kemudian ditambah satu langkah. Selanjutnya kaki kanan atau kaki kiri dirapatkan. Gini berarti ya. Ini kaki kiri nih. Kita coba pakai kaki kiri seperti biasanya. Henti. Ini dalam tempo low motion. Rata-rata air yang salah. Rata-rata air sesat. Henti. Gerak. Ditutup. Ditambah satu langkah nih kan. Henti. Gerak. Ditambah satu langkah. Selanjutnya kaki berikutnya dirapatkan. Henti. Gerak. 1, 2. Kalau jatuh di kaki kanan, di sini penjelasannya kaki kiri atau kanan. Tidak ada penjelasan satu-satu. Artinya, kalau jatuh di kaki kanan, henti. Gerak 1, 2. Bukan lagi henti. Gerak 1, 2, 3. Atau henti. Gerak. Makin salah. Pokoknya mau kaki kiri tetap hitungannya 2. Henti. Gerak 1, 2. Henti dari kaki kanan ya. Gerak 1, 2. Boleh di kaki kanan, boleh di kaki kiri, hitungannya sama. Tidak ada ditambah 1. Baca lagi bukunya ya. Berarti sama aja bang, nggak ditambah 1. Betul. Sama aja, nggak ditambah 1. Oke. Jadi masih nggak, kalau misalkan tambah 1, 2, 3 salah. Jadi penjelasannya, jika jatuh di kaki kiri atau kanan, satu kaki ditambahkan satu langkah kemudian dirapatkan. Berarti kan gerak ditambah satu langkah dirapatkan kaki berikutnya. 1 gerak 1 2. Mau yang kaki ini gerak 1 2 sama aja gitu. Oke, sepakat ya? Sepakat. Di wilayah aku nggak gitu. Bodoh amat wilayahnya mau di mana. Bukunya sama kita. Dari Sabang sampai Merauke kita menganut aturan yang sama ini loh. Ya. Aku udah share linknya, tinggal swipe up aja, lihat di SG nanti setelah live ini. Silakan cek SG aku yang ada swipe up-nya untuk Perpang 58 tahun 2018 tuh. Udah aku kasih enak. Aku dapetin ini buat teman-teman yang ikut ini kayak Kang Agil. Buat dapetin ini, kita harus ikut diklat 3 hari, 2 hari waktu itu ya. Diklat 2 hari itu waktunya kurang banget buat dapat sertifikat, kemudian dapat buku ini. Dan ini nggak ada sembarangan, kita nggak bisa download dan lain sebagainya. Kita bener-bener dapat. Sekarang aku ngecek baru saat tadi siang, udah ada linknya. Enak banget loh. Jadi udah dikasih enak, nggak bayar, nggak perlu jauh-jauh datang. Kang Agil dari Samarinda, bayangin dari Samarinda datang ke Bandung cuma buat mempelajari ini. Dan dari Samarinda ke Bandung buat ini. Aku aja yang dari Jakarta ke Bandung berasa banget ongkosnya. Apalagi yang dari Samarinda. Please teman-teman, kalau sekelasnya Kang Agil aja yang dari Samarinda mau datang jauh-jauh ke Bandung buat mempelajari ini, linknya udah ada. Tinggal download, tinggal cetak, asal mau belajar. Itu gunanya pelatih, mau ngebuka pikiran, gengsinya dihilangin gitu. Mau negor tapi belum punya buktinya. Bukti apa lagi? Ini udah ada, ini bukti jelas. Setelah ini diterbitkan ini, maka peraturan-peraturan lama udah nggak berlaku lagi, dicabut dari peredarannya. Ya. Gimana kabarnya Kang kalau nggak ada event? Ya gini-gini aja. Belum ada bukunya, jangan bilang belum ada bukunya, jangan bilang belum ada sosialisasi. Teman-teman di Sumatera Utara kemarin bilang belum ada sosialisasi. Nyatanya mereka bisa bergerak dan membuat revolusi besar-besaran, ngerubah paradigma yang ada, ngerubah budaya lama untuk sama-sama ke aturan yang sama. Ya, bisa.
Asal mau. Berarti di setiap perubahan arahnya ditambahkan 2, Kang. Iya, yang menang dapat kaos nggak nih? Apaan menang apaan? Linknya dari mana? Kan aku bilangin tadi, nanti lihat di SG udah ada swipe up. Aku kasih mudah, nggak perlu nyari-nyari ke Google, tinggal swipe up doang, udah langsung unduh tuh, ya. Nanti linknya bagi, gregetan gua. Bodo amat lah. Belajar tidak harus dari buku, salah. Belajar harus pakai buku, tapi belajar dari buku tanpa guru sesat. Belajar nggak pakai guru, nggak ada bukunya, nggak ada panduannya, itu lu kayak apa ya, kayak beli handphone cuman tahu dari orang, nggak baca tutorialnya, akhirnya ngaco, dan ada yang nge-hang lah, ada salahnya lah, ada apanya lah, segala macem. Belajar pakai buku, tapi bertanya kepada orang yang tahu sambil baca bukunya. Jangan udah pakai buku dipelajarin sendiri tanpa guru. Belajar dari buku tanpa guru sesat. Apalagi belajar dari guru apalagi nggak pakai buku, makin sesat, ya. Buku jabatan ilmu. Nah, ya. Nah, itu maksudnya. Pokoknya ini buku perpangnya udah ada di SG aku, di story aku sebelumnya, lihat yang tadi sore. Tinggal swipe up ya, di swipe, udah di swipe, download, udah download. Sementara aku bantu ngejelasin ke teman-teman itu sampai jalan di tempat, masih gerakan di tempat, mulai dari berkumpul sampai habis gerakan di tempat, gitu. Buku adalah jendela dunia lah. Belajar nggak pakai buku bagaimana? Bener Kang Rakim, ya. Semua kita tahu dari buku. Kalau nggak ada buku, cuma nanya ke orang, ya itu jadinya jangan tempat rata-rata air, nggak pernah baca bukunya, taunya dari senior lama, ya. Terus langkah tegapnya sepinggang, nggak pernah baca bukunya, cuman tahu dari seniornya, dari para pendahulunya, udah tahu salah masih diikutin, gitu. Tanda-tanda kebodohan adalah ketika kita nggak mau belajar, udah ada bukunya, udah ada aturannya, masih mau katanya sendiri. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur yang berbeda. Diajak, dipaksa untuk merubah, nggak bisa. Akhirnya dimasukin lewat budaya. Tapi semuanya berubah. Kemudian lepas dari keprimitifan dan keterbelakangan. Kalau misalnya para pembaris, apalagi pelatih, nggak mau ngebuka jendela dunianya baris lewat buku ini, maka Anda akan terus berada di dalam keterbelakangan. Nggak tahu apa-apa. Ngedekem aja gitu, jago kandang. Begitu keluar bingung. Jadi yuk sama-sama ngebuka pikiran, sama-sama kita ilangin gengsi buat belajar. Aku 20 tahun ngelatih tetap mau belajar kayak Herwin, Bang Herwin yang mungkin usianya jauh lebih muda dari aku. Ada Kang Rakim yang mukanya tua tapi ternyata dia muda. Ada Kang Agil. Jadi ada Anugrah Taufan, terima kasih yang udah nemenin terus. Pokoknya aku belajar, dan ingat selalu ikro, baca. Malu bertanya sesat di jalan, tapi kalau nanya senior yang so tahu malah sesat ya Kang. Iya, makanya sebelum kamu nanya buku, jadi apa yang kamu tanyain kamu punya pegangannya dulu. Nanti pada saat waktu kamu ikut lomba technical meeting, ini dibawa, bukunya dibawa, kok nggak sesuai gitu loh. Jadi belajar itu nggak ada batasannya. Makanya dulu katanya belajar itu dari mulai rahim ibu sampai ke liang lahat. Jadi belajar ya. Muda, iya kan Win, lu muda kan, jauh umurnya sama gua. Aku udah kepala 3 hampir 4 lah ya. Dan aku masih mau belajar ke yang muda-muda kayak Herwin yang mungkin belum masuk kepala 3, masih kepala 2 ya. Jadi jangan gengsi lah, jangan ngerasa wah gue alumni, gue senior, ngerasa paling bener, pret lah. Kalau nggak ada ilmunya buat apa gitu loh. Jadi pelatih itu nggak penting pangkat dan jabatannya, yang penting ilmu dan pengetahuannya tentang dunia baris dan lainnya. Wawasan juga luas ya. Bisa buat pembelajaran Kang. Iya. Pokoknya terima kasih. Mohon maaf ini belum lengkap. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Bisa besok, bisa lusa, atau bisa kapan aja tergantung aku moodnya. Kalau aku nggak mood nanti ngejelasinnya jadi ngaco ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman pelatih yang udah ngenemenin aku ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Ini pas banget waktunya udah habis. Jadi udahlah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau omongannya ngaco-ngaco ya.
dan banyak bercanda-bercandanya. Yang penting mudah-mudahan nyampe ilmunya. No kaku, no baper, cekrek.